Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Yusuf STNT selaku dosen pengampu mata kuliah ini serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini, kami akan presentasikan materi yang berjudul Bantalan Roll. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang akan kami bahas. Demikian pembukaan dari kami. Selanjutnya izinkan kami memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ocha Tulsi Rahmawati dengan NIM 62251016. Perkenalkan, nama saya Rais Fatoni, NIM 62251027. Perkenalkan, nama saya Denis Ayu Lestari, NIM 62251025. Yang pertama ada definisi dan fungsi utama. Bantalan roll atau roller bearing adalah elemen mesin yang menumpuk poros berbeban, memungkinkan gerakan rotasi berlangsung secara halus melalui kontak gelinding. Redukasi gesekan. Fungsi mekanis dari dasar bantalan ini adalah mengganti gesekan luncur yang memakan banyak energi dengan gesekan gelinding. Karakteristik gesekan gelinding ini terbukti jauh lebih rendah. Penurunan tingkat gesekan ini sangat vital untuk mencegah kerugian daya, menghindari timbulnya panas berlebih atau overheating yang dapat merusak sifat material, serta minimalisir tingkat keausan komponen secara signifikan. Distribusi beban. Bantalan beroperasi sebagai jembatan penyalur gaya yang bertugas menahan dan mentransfer beban dari poros yang berputar langsung menuju struktur rangka atau rumah pelindungnya atau housing. Distribusi gaya yang merata ini memastikan mesin mampu bekerja di bawah tekanan operasional yang berat tanpa mengalami deformasi atau kerusakan struktural. Yang kedua, definisi dan fungsi utama. Presisi operasional. Penggunaan bantalan roll mutlak diperlukan untuk menjaga kelurusan poros, khususnya ketika beroperasi pada kondisi kecepatan tinggi. Bantalan membatasi pergerakan poros hanya pada sumbu rotasinya saja, mencegah pergeseran atau defleksi yang tidak diinginkan. Stabilitas ini meminimalisir getaran destruktif atau vibration yang sering kali menjadi penyebab utama kegagalan, kelelahan, atau fatigue failure pada sistem transmisi mekanis. Konstruksi dasar bantalan. Komponen utama, the four core elements. Setiap unit bantalan roll terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja secara sinergis. 1. Cincin dalam atau inner ring, komponen yang dipasang secara press fit pada poros mesin. Permukaan luarnya memiliki lintasan atau raceway yang sangat halus sebagai tempat elemen gelinding berputar. Yang kedua, ada cincin luar atau outer ring, komponen yang dipasang pada perumahan housing atau penyangga mesin yang diam. Permukaan dalamnya berfungsi sebagai lintasan luar bagi elemen gelinding. Yang ketiga, elemen gelinding atau rolling elements atau rollers. Inti dari bantalan berbeda dengan bantalan bola. Elemen ini berbentuk silinder, jarum, atau kerucut. Fungsinya adalah mentransfer beban dari cincin dalam ke cincin luar melalui kotak gelinding. Dan yang terakhir ada sangkar atau pemisah atau checks atau retainer, berfungsi untuk menjaga jarak antar roll agar tetap seragam dan mencegah terjadinya kontak langsung antar elemen gelinding yang dapat memicu gesekan berlebih dan panas. Jenis bantalan roll. Cylindrical roller atau roll silinder memiliki kapasitas beban radial tertinggi, digunakan pada aplikasi mesin perkakas dan transmisi yang daya besar. Spherical roller atau roll bulat memiliki lintasan lengkung yang memungkinkan bantalan tetap bekerja meskipun poros mengalami lenturan atau misaligmen, sangat umum di industri pertambangan dan semen. Tapered roller atau roll kerucut dirancang untuk menahan beban kombinasi atau radial dan aksial sekaligus, sangat vital pada komponen roda kendaraan atau bearing as roda. Needle roller atau roll jarum berbentuk silinder tipis dan panjang. Keunggulannya adalah dimensi radial yang sangat menghemat ruang atau tipis namun kuat menahan beban. Dimensi standar bantalan roll. Sistem seri dimensi internasional untuk memberikan fleksibilitas bagi para insinyur dalam merancang mesin. ISO menetapkan sistem seri dimensi, artinya untuk satu ukuran diameter poros atau bore diameter D yang sama. Produsen menyediakan berbagai pilihan diameter luar D dan ketebalan B untuk menyesuaikan dengan beban yang harus ditahan. Seri ini digabungkan menjadi kode angka yang meliputi yang pertama seri lebar atau width series. Kode angka misal 0,
1, 2, 3, 4 yang menunjukkan seberapa tebal bantalan tersebut. Semakin besar angkanya, bantalan semakin tebal dan mampu menahan beban kejut yang lebih baik. Yang kedua, seri diameter atau diameter series, kode angka misal 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 yang menunjukkan beberapa besar diameter luar atau outer diameter. Terus ball bearing, fungsi utama. Bantalan ini dirancang khusus hanya untuk menahan beban aksial murni atau beban gaya dorong yang sejajar dengan sumbu poros. Yang pertama, karakteristik kritis. Komponen terpisah, terdiri dari cincin poros atau shaft washer, cincin perumahan atau housing washer, dan susunan bola bersangkar. Yang kedua, 0% toleransi beban radial. Bantalan ini sama sekali tidak boleh menerima gaya dari arah samping atau radial. Jika terkena beban radial, komponen akan bergeser dan langsung rusak. Yang ketiga, batasan kecepatan. Tidak cocok untuk putaran kecepatan tinggi karena gaya sentrifugal dapat melepar bola keluar dari lintasannya. Klasifikasi. Yang pertama, single direction, menahan beban dorong dari satu arah. Yang kedua, double direction, menahan beban dorong dari dua arah atau maju mundur. Beban statis utama. Definisi. Beban statis adalah beban yang bekerja pada bantalan saat dalam kondisi diam, berosilasi secara perlahan, atau berputar pada kecepatan sangat rendah, kurang dari 10 rpm. Poin penting, batas keamanan. Jika beban melebihi nilai C0, lintasan bantalan akan mengalami cacat permanen, brenneling atau penyang. Dampak kerusakan deformasi ini menyebabkan getaran hebat, kebisingan, dan kegagalan dini saat bantalan mulai diputar pada kecepatan tinggi. Syarat perancangan beban statis ekuivalen P0 harus selalu lebih kecil atau sama dengan rating beban statis. Rating beban statis dasar C0, beban radial atau aksial konstan yang menghasilkan deformasi permanen sebesar 0,0001 kali diameter elemen gelinding pada titik kontak yang menerima beban paling berat. Beban statis ekuivalen konsep dasar. Dalam kondisi nyata, bantalan sering kali menerima beban gabungan antara gaya radial, tegak lurus poros, dan gaya aksial sejajar poros. Beban statis ekuivalen adalah beban imajiner tunggal yang jika diterapkan akan memberikan deformasi permanen yang sama dengan kombinasi beban nyata tersebut. Rumus perhitungan P0 sama dengan X0 FR tambah Y0 FA. Keterangan variabel P0 beban statis ekuivalen atau Newton. FR beban radial nyata yang bekerja pada poros. FA beban aksial dorong nyata yang bekerja pada poros. X0 faktor beban radial statis konstan dari katalog. Y0 faktor beban aksial statis konstan dari katalog. Ketentuan penting, nilai maksimum jika hasil perhitungan P0 ternyata lebih kecil dari beban radial nyata FR, maka nilai yang diambil adalah P0 sama dengan FR. Pemilihan bantalan nilai P0 yang dihitung harus dibandingkan dengan kapasitas statis dasar C0 dari katalog. Syarat keamanan C0 lebih dari P0 kali Fs, di mana adalah faktor keamanan statis. Umur bantalan L10. Umur bantalan bearing life. Dalam dunia teknik mesin, sebuah bantalan yang beroperasi secara dinamis berputar di bawah beban pada akhirnya pasti akan mengalami kegagalan normal. Ini bukan karena patah, melainkan karena kelelahan material, rolling contact fatigue, akibat tekanan berulang-ulang antara elemen gelinding dan lintasannya. Tanda awalnya adalah terbentuknya lubang-lubang kecil, pitting atau spaling
pada permukaan logam. Kehandalan industri reliability pada bantalan roll. 1. Standar keandalan. Standar umur nominal bantalan didasarkan pada tingkat keandalan 90% secara statis jika ada 100 bantalan yang beroperasi pada mesin dan beban yang identik. Diprediksi maksimum hanya 10 unit yang akan mengalami kegagalan sebelum mencapai target umurnya. Risiko kegagalan 10%. Ini merupakan standar wajar di industri untuk penjadwalan perawatan mesin rutin. 1. Standar keandalan umur bantalan yang dihitung secara teoris hanya dapat dicapai dunia apabila memenuhi 3 syarat kondisi kerja berikut. Pelumasan sempurna. Terdapat lapisan pelumas atau oil film yang memisahkan kontak fisik langsung antara elemen gelinding dan lintasannya. Kedua, pemasangan presisi. Instalasi poros harus sejajar murni. Pemasangan yang miring atau misalignment akan memusatkan beban di satu sisi tipe roll yang dapat langsung menghancurkan bantalan secara prematur. Yang ketiga, beban kontaminasi. Area bantalan harus mutlak bersih dari partikel debu, abrasif, dan air yang dapat memicu keausan serta korosi. Perhitungan umur bantalan roll. Persamaan dasar umur atau L10 sama dengan CP per P. Variabel C dynamic load rating atau beban dinamis dasar, yang P equivalent dynamic load atau beban dinamis ekuivalen. Nilai eksponen P 3 kali untuk ball bearing. Beban dinamis C. Definisi standar internasional atau ISO. Kapasitas beban dinamis dasar atau C didefinisikan secara baku sebagai besaran beban radial konstan untuk bantalan radial atau beban aksial konstan untuk bantalan dorong atau thrust, di mana sekelompok bantalan yang identik secara statistik mampu mencapai umur operasional nominal L10 tepat sebesar 1 juta putaran cincin dalam sebelum muncul tanda-tanda awal kelelahan material atau fatigue. Karakteristik nilai C merupakan nilai uji laboratorium. Nilai C tidak dihitung sembarangan, melainkan dapat dari pengujian fisik jangka panjang dan pemodelan material di laboratorium produsen. Yang kedua, tolak ukur ketahanan atau fatigue resistance. Nilai C pada dasarnya menggambarkan seberapa tangguh material cincin dan elemen gelinding bantalan dalam menahan siklus tegangan yang berulang-ulang tanpa mengalami pengelupasan atau pitting atau swelling. Fungsi utama dalam perancangan mesin. Proses pemilihannya dilakukan dengan alur berikut. Yang pertama, insinyur menetapkan target umur mesin yang diinginkan. Misalnya, mesin harus awet selama 20.000 jam operasional. Yang kedua, menghitung beban dinamis aktual mesin P. Yang ketiga, menggunakan rumus umur bantalan yang dibalik untuk mencari berapa nilai C minimum yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, membuka katalog lalu memilih bantalan yang nilai C-nya sama atau lebih besar dari hasil perhitungan tersebut. Hubungan mutlak C dan P. Pemahaman paling penting bagi operator mesin adalah rasio antara kapasitas C dan beban aktual atau P. Jika beban ekuivalen aktual P persis sama dengan nilai kapasitas C, maka bantalan hanya akan hidup selama 1 juta putaran. Di dunia industri nyata, agar mesin bisa beroperasi bertahun-tahun, mencapai puluhan tahun atau ratusan juta putaran, beban aktual mesin P harus selalu dijaga jauh lebih kecil dibandingkan nilai spesifikasi beban dinamisnya atau C. Contoh soal beban statis ekuivalen P. Sebuah bantalan menerima 1 beban radial atau FR sama dengan 6000 N. 2 beban aksial FA sama dengan 2000 N. Faktor radial X sama dengan 1, faktor aksial Y sama dengan 0,6. Hitunglah beban statis ekuivalen. Penyelesaian. P0 sama dengan 1 kali 6000 ditambah 0,6 dikali 2000. P0 sama dengan 6000 ditambah 1200 sama dengan 7200 N. Jawab P0 sama dengan 7200 N. Keterangan. P sama dengan beban statis ekuivalen N. X sama dengan faktor beban radial statis diambil dari katalog bantalan. FR sama dengan beban radial yang bekerja pada bantalan N. Y sama dengan faktor beban aksial statis atau diambil dari katalog bantalan. FA sama dengan beban aksial yang bekerja pada bantalan N.
Contoh soal umur bantalan L10. Sebuah bantalan memiliki kapasitas beban dinamis C sama dengan 30.000 N. Beban dinamis ekuivalen P sama dengan 10.000 N. Hitung umur nominal bantalan. Penyelesaian. L10 sama dengan 30.000 dibagi 10.000 pangkat 10 per 3 dikali 10 pangkat 6. L10 sama dengan 3 pangkat 3,333 dikali 10 pangkat 6. L10 sama dengan 38,9 dikali 10 pangkat 6. Jawaban umur bantalan 38,9 juta putaran. Keterangan. L10 sama dengan umur nominal bantalan atau putaran. C. Kapasitas beban dinamis dasar atau N. P. Beban dinamis ekuivalen atau N. 10 per 3 sama dengan eksponen untuk bantalan roll. 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta putaran sebagai standar perhitungan umur bantalan. Contoh soal umur bantalan dalam jam. Diketahui umur bantalan sama dengan 40 juta putaran. Putaran poros sama dengan 1500 rpm. Hitung umur bantalan dalam jam. Penyelesaian. LH sama dengan 40 juta dibagi 60 kali 1500. LH sama dengan 40 juta dibagi 90.000. LH sama dengan 444,44 jam. Jawaban umur bantalan sama dengan 44 jam. Keterangan LH sama dengan umur bantalan dalam jam atau horse. L10 sama dengan bantalan dalam putaran. N sama dengan kecepatan putaran poros atau RPM. 60 sama dengan faktor konversi menit ke jam. Contoh soal menentukan keamanan bantalan. Sebuah bantalan memiliki rating beban statis dasar C0 sama dengan 10.000 N. Beban statis ekuivalen P0 sama dengan 8.500 N. Apakah bantalan aman digunakan? Penyelesaian. N P0 lebih C0 8.500 lebih 10.000, maka bantalan masih berada di bawah kapasitas statisnya. Jawaban bantalan aman digunakan. Keterangan P0 sama dengan beban statis ekuivalen N. C0 rating atau kapasitas beban statis dasar bantalan aman digunakan jika P0 lebih C0, maka bantalan beresiko mengalami deformasi permanen atau kerusakan. Contoh soal menentukan nilai C minimum. Sebuah mesin bekerja dengan beban dinamis ekuivalen P sama dengan 12.000 N. Agar bantalan memiliki umur yang panjang, dipilih rasio C sama dengan 3P. Hitung nilai kapasitas beban dinamis minimum. Penyelesaian. C sama dengan 3 kali 12.000. C sama dengan 36.000 N. Jawaban bantalan yang dipilih harus memiliki kapasitas beban dinamis C minimal 36.000 N. Keterangan. C. Kapasitas beban dinamis dasar bantalan N. P. Beban dinamis ekuivalen yang bekerja pada bantalan N. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.